Halo sana dulur, hari ini kita akan main ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang ada di Palembang. Letaknya ada di tepi Sungai Musi dan berada di tengah antara Jembatan Ampera dan Benteng Kutub Besar. Di dekat museum ini juga ada stasiun LRT Ampera, jadi teman-teman yang datang dari arah bandara bisa langsung naik LRT dan turun di stasiun LRT Ampera. Dan dari sana tinggal jalan sedikit aja ke museum ini. Nah, kita sekarang dari Sungai Musi berjalan menuju ke Museum SMB 2 melalui tempat makan. Di sini ada brand-brand nasional juga. Di sini juga ada WC umum dan musola yang bisa teman-teman pakai ketika main di wilayah sekitar sini. Nah, museumnya sendiri itu menempati bangunan yang dibangun Belanda sekitar tahun 1821 sampai 1825. Jadi usianya sekarang kurang lebih 200 tahun ya. Dan Belanda membangun bangunan ini sebagai rumah dinas bagi pejabat mereka, yaitu Gubernur Belanda untuk wilayah Palembang. Nah, lokasinya sendiri berada di atas bekas tempat berdirinya Keraton Kutolamo atau Kuto Keci, yaitu Keraton Kesultanan Palembang sebelum pindah ke Kuto Besar yang masih ada sekarang. Museum ini ada di pusat kota Palembang, di kota tuanya, dan punya lapangan parkir yang luas sehingga menampung bisa banyak kendaraan, bis dan motor, dan posisinya strategis ya, bisa melihat ke arah Jembatan Ampera, jadi cocok nih buat foto-foto. Oke, tapi bagaimana dengan isi museumnya sendiri? Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita berjalan menuju ke pintu masuk Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kalau dulu masuknya lewat pintu yang ada di atas, lewat tangga ini. Nah, kalau sekarang kita masuknya lewat pintu yang ada di bawah, yang ada di antara dua tangga ini. Yang jaga museum masih muda dan ramah-ramah, jadi kita betah di sini. Dan untuk masuk kita harus melepaskan alas kaki di depan pintu ini ya. Dan begitu masuk kita langsung disambut di ruangan yang besar ini, yang isinya mengenai informasi keberadaan Kadatuan Sriwijaya. Kadatuan Sriwijaya adalah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Palembang sejak abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Dan ini adalah temuan-temuan yang terkait dengan Kadatuan Sriwijaya. Ada uang koin, ada kendi, buli-buli, wadah air ya, yang dari Sungai Musi dan didapatkan sebagai hibah kalau tidak salah dari warga kepada museum. Nah, nanti ada juga peta mengenai jalur perdagangan di Asia pada masa Sriwijaya, lalu ada infografis tentang Sriwijaya sebagai pengendali jalur perdagangan dunia pada masa itu. Dan ada beberapa arca logam dan batu dari masa Sriwijaya yang ditemukan di Palembang. Arca ini adalah arca Buddha ya, dalam berbagai pose. Semuanya dalam lemari kaca yang terlindungi seperti ini. Nah, ini patung-patungnya, arca-arcanya. Nah, di sisi sebelahnya, nah di bagian tengah ini dulu ya, kita lihat ini adalah prasasti pendirian Sriwijaya. Ini adalah prasasti Kedukan Bukit yang merupakan akte lahir kota Palembang karena menyebutkan waktu pendirian kota Palembang yang dianggap sama dengan Sriwijaya ya. Dan ini adalah prasasti Telaga Batu yang berisi tentang permintaan kesetiaan dari Datu Sriwijaya kepada para petinggi Kadatuan. Dan yang ini adalah replika dari prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo ini berisi mengenai pembangunan taman kota dari Datu Sriwijaya untuk warga Sriwijaya. Taman kota berisi kolam dan pohon-pohon buah-buahan yang bisa dinikmati oleh warga Sriwijaya. Kalau ini prasasti Bumbaru yang ditemukan di Pelabuhan Bumbaru di Palembang. Nah, ini adalah isi dari ruangan pertama. Mengajak teman-teman
untuk berkenalan dengan Sriwijaya sebagai entitas politik pertama yang ada di Palembang. Dan di ruangan selanjutnya ada infografis mengenai Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang. Nah, di sisi sebelah sini kita lihat ada beberapa meriam dan peluru meriam ya. Disebutnya lela karena ukurannya lebih kecil, tapi fungsinya sama kayak meriam, hanya saja ukurannya lebih kecil ya. Biasanya dipakai di perahu, di kapal dagang sebagai perlindungan. Nah, ini lela ukurannya jelas lebih kecil, dan kalau ini peluru untuk meriam, bukan peluru untuk lela. Jadi teman-teman jangan bingung ya, nanti kok beda ya gedean pelurunya daripada meriamnya. Kagak, ini beda. Ini lela pelurunya lebih kecil, tapi tidak dipamerkan di sini. Di sisi selanjutnya kita akan lihat diorama penyerangan Kuto Gawang oleh Belanda pada tahun 1659. Nah, diorama ini menggambarkan situasi penyerangan armada laut Belanda yang masuk ke Sungai Musi untuk menyerang ibu kota Kesultanan Palembang yang bernama Kuto Gawang. Kuto Gawang ini lebar dan panjangnya hampir 1 kilo di semua sisi, sehingga dia punya luas kurang lebih 110 hektar. Sekarang udah tidak ada lagi karena terbakar habis oleh Belanda. Nah, di sisi lain ruangan ini kita akan lihat infografis yang masih terkait dengan Kerajaan Palembang. Ini ada info tentang Raja-Raja Palembang. Lalu di sebelahnya ada beberapa buku, kitab dari masa itu, masa Kerajaan Palembang. Karena di masa ini Palembang mulai tumbuh sebagai pusat ilmu pengetahuan, terutama keislaman di Nusantara. Ini buku-bukunya, kitabnya terlindungi dengan baik supaya tidak diganggu. Dan ini adalah lukisan yang menggambarkan tokoh bernama Ratu Sianum. Ratu Sianum ini diyakini sebagai orang yang pertama kali mengumpulkan dan mencatat dan membukukan hukum-hukum adat yang berlaku di negeri Palembang, di Kerajaan Palembang. Nah, kalau ini silsilah Raja-Raja Palembang, siapa turun dari siapa. Nah, di sisi sebelahnya kita ada lukisan mengenai penyerangan Kuto Gawang. Ini adalah lukisan tiruan dari lukisan asli berupa sketsa yang dibuat oleh Belanda dan tersimpan di museum di Belanda. Di sini kita bisa lihat luasnya Kuto Gawang, ibu kota Palembang masa itu. Lalu ada Pulau Kembaro yang juga punya benteng, dan Pulau Bagus Kuning di sisi sebelah selatan Sungai Musi yang juga punya benteng pertahanan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruangan selanjutnya yang membahas tentang Kesultanan Palembang. Pertama kita akan disambut oleh maket Masjid Agung Palembang SMB 1 Jayo Wikramo. Masjid ini teman-teman perhatiin, ukuran aslinya inilah, dan bentuk menaranya tapi agak berubah sedikit ya. Ini menara yang telah diperbaiki oleh Belanda. Nanti ada lukisan sketsa menara asli Masjid Agung Palembang. Ini infografis mengenai Masjid Agung Palembang, tahun pembuatannya 1738 Masehi oleh SMB 1 Jayo Wikramo. Dan ini adalah sketsa tiruan dari sketsa asli, dan teman-teman bisa lihat ini bentuk menara Masjid Agung Palembang pada pertama kalinya ya. Oke. Sekarang kita menuju ke ruangan berikutnya yang berisi beberapa replika dari kapal dan pakaian asli. Nah, ini yang menarik. Ini adalah pakaian bangsawan Palembang. Sultan Palembang memakai pakaian seperti ini nih. Ada ikat pinggang yang disebut badong, ada vest di dalamnya, lalu di luarnya pakai semacam jas dari bahan songket
Ada kain tajung di pinggang dan celana balabas, celana panjang yang lebar longgar. Ini tanja ikat kepala khas Palembang. Ada beberapa macam model tanja yang dipamerkan di sini, ada 2. Dan ini adalah keris dan terompah atau alas kaki orang Palembang. Ya, di atas keris ini nanti ada celana lagi. Ini celana orang Palembang. Ada benang emasnya di bagian kakinya, di motifnya itu. Sama kayak di songket juga pakai benang emas yang dicungkitkan, dimasukkan sebagai bagian dari kain songketnya. Dan kalau ini adalah beberapa jenis kapal yang ada di Sungai Musi selama bertahun-tahun, berabad-abad di Palembang. Ada bidar, ada kajang, dan ada perahu dagang. Perahu kajang ini adalah perahu yang membawa satu keluarga biasanya. Jadi satu keluarga ini tinggal di perahu dan berkeliling ke berbagai anak sungai-sungai Musi sampai ke pesisir Selat Bangka untuk berdagang. Jadi satu keluarga tinggal di situ. Nah, beda dengan kapal dagang yang hanya membawa barang dagangan dan orang-orang yang berdagang saja. Nah, kalau yang ini adalah perahu bidar, biasanya lebih ramping dan panjang, digunakan oleh pejabat kesultanan atau pejabat Belanda untuk bepergian agar lebih cepat karena dia pakai dayung. Ada banyak pendayungnya di kapal bidar itu. Dan di sebelah sini kita akan lihat beberapa jenis senjata tradisional Palembang. Ada keris, macam-macam keris, dan golok ya. Nah, ini namanya keris rambe ayam, ukurannya lebih kecil, biasa dibawa di pinggang. Dan ini adalah keris brojol. Bisa teman-teman lihat, kerisnya bentuknya cenderung lurus ya. Kalau ini keris tumbak lado, sedikit melengkung dia. Dan kalau ini semacam golok, rudus namanya. Dan inilah isi dari ruangan ini. Tampilannya menarik ya, dengan tata lampu yang cukup dramatis sehingga memperkuat kesan anggun dan mewahnya. Sekarang kita bergerak ke ruangan yang tadi. Kita akan menyeberang ke pintu yang sebelah sana, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ini namanya piagam timah, piagam Kesultanan Palembang untuk pemimpin-pemimpin di daerah huluan. Biasanya dibuat dari gulungan timah, ditulis pakai huruf Hana Caraka, huruf Jawa. Isinya perjanjian antara Sultan Palembang dengan pemimpin-pemimpin di daerah. Kalau ini lambang Kesultanan Palembang Darussalam. Ada timbangan, bola dunia, dan ada keris. Nah, ini lambang kesultanan. Kalau yang di sebelah sini, ini adalah stempel Kesultanan Palembang. Nah, ini adalah stempel Kesultanan Palembang Darussalam. Sekarang kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Nah, dalam ruangan ini ada infografis mengenai sistem perekonomian yang berlaku di Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang adalah kesultanan yang sangat kuat dan kaya raya karena perdagangan. Perdagangan utamanya adalah komunitasnya lada dan timah. Dan sangat kuat dipengaruhi Islam, karena itu ada kata Darussalam di ujung nama Palembang. Dan ini adalah uang koin yang berlaku di Kesultanan Palembang Darussalam. Dan di sebelahnya ada lukisan mengenai situasi penyerangan Palembang oleh Belanda pada tahun 1821 yang menyerang Kutub Besak, Benteng Kutub Besak yang adalah ibu kota Kesultanan Palembang Darussalam. Dan akibat dari penyerangan itu, Sultan Palembang saat itu, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II, akhirnya menyerahkan kota Palembang kepada Belanda, dan lalu Belanda membawa Sultan Mahmud Badarudin II ke Batavia, dan dari Batavia akhirnya dibawa ke Ternate. SMB II akhirnya meninggal di Ternate. Dan ini adalah gambaran sosok tampilan Sultan Mahmud Badarudin II.
Dan di sebelahnya ada infografis mengenai sebab musabab Perang Palembang yang berlangsung dari tahun 1819 sampai 1821. Nah, itulah isi ruangan ini. Sekarang kita akan menuju kembali ke ruangan tengah untuk masuk ke ruangan belakang di lantai dasar Museum SMB 2. Nah, kita kembali melalui pintu yang ini masuk ke ruangan pertama yang di tengah tadi, yang lebar tadi, menuju ke arah belakang. Di arah ini juga di pintu itu ada toilet yang bisa dipakai oleh pengunjung. Dan ini kita bisa lihat isi ruangan ini adalah infografis dan maket ya. Sebelah kiri ada maket miniatur jembatan Ampera yang pernah dipamerkan di dalam museum ini dan sekarang disimpan di sini. Lalu di sebelahnya ada infografis mengenai situasi Palembang, keadaan Palembang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah infografis dan beberapa barang dari masa kolonial Belanda. Botol-botol ini ditemukan di dasar Sungai Musi, mungkin dipergunakan sebagai wadah minuman oleh Belanda. Dan inilah isi dari ruangan terakhir yang ada di lantai dasar Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Nah, ini adalah di sebelah kiri kita lihat ada ruang terbuka, tempat kita masuk awal tadi. Sekarang kita akan naik tangga ke lantai kedua museum ini. Lantainya dari tangganya terbuat dari kayu tebal, kayunya warnanya merah dan diduga masih asli dari masa kolonial Belanda. Anak tangganya juga rendah sehingga tidak menyulitkan buat anak-anak untuk naik. Sampai atas kita akan melihat di bagian sebelah kiri ada jendela dan jendela itu menghadap ke Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera, tempat dihelatnya Festival Sriwijaya tahun 2024. Dan di sini ada beberapa barang yang dipamerkan. Kita akan mulai dari yang di paling ujung dulu. Nah, yang ini adalah beberapa piranti makan Palembang dari porselen. Lalu ada dulang dari kayu untuk wadah nasi minyak biasanya kalau lagi hajatan. Dan di sebelah sini ada beberapa kain ya, dan ada dulang juga. Dan kain ini songket, ada motifnya dan ada benang emasnya juga. Jadi orang Palembang sangat suka dengan hal-hal yang keemasan, sampai kainnya pun banyak yang menggunakan benang emas asli. Nah, itu ada petunjuknya, ada QR code bisa dibaca. Dan ini adalah tempat untuk meletakkan bayi, untuk bayi tidur dalam tradisi Palembang. Ini beberapa peralatan terkait dengan bayi. Ada alat wadah airnya dan beberapa peralatan lainnya. Ini ada keterangannya yang bisa dibaca oleh teman-teman saat datang ke museum. Dan di sebelah sini ada beberapa barang yang terkait dengan prosesi akikah anak di Palembang. Ini pakaian untuk hajatannya mewah sekali, jubah dari emas, kain songket, tajungnya juga dipakai di pinggang, pakai celana juga yang ada hiasan emasnya, benang emasnya di ujungnya. Ini wadah tidurnya untuk anak yang sedang dirayakan akikahnya. Kita masuk ke ruang tengah yang lega sekali. Nah, di ruang ini ada satu set meja dan kursi untuk tamu. Dan tapi kita akan lihat ini nih. Ini adalah maket rumah limas khas Palembang. Rumahnya panjang sekali, ada gerbangnya. Kemungkinan adalah maket rumah limas milik Sultan Palembang.
ruangan ini akan kita lihat lagi nanti. Sekarang kita ke depan dulu, menyeberang melalui pintu ini menuju ke pintu yang terbuka di depan itu untuk sampai ke bagian teras. Nah, pada masa kolonial Belanda ini adalah ruang luar. Ini teras yang beratap tapi nggak ada dinding. Nah, di zaman Indonesia, kemerdekaan Indonesia, ruangan teras ini diberi dinding jendela sehingga jadinya tertutup, jadi menjadi ruangan tertutup. Ini lantainya dari kayu dan terawat dengan baik sehingga mengkilat sekali, dan semuanya masih asli. Warnanya merah, kontras lagi dengan warna putih dindingnya. Terasa sekali kemewahannya kalau Anda teman-teman jalan di sini. Hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita pengen punya rumah bergaya Palembang. Sangat mewah, suasananya terbangun sekali. Ini adalah kantor yang ada di sebelah museum, dan dari jendela yang sebelah kanan ini nanti teman-teman bisa melihat jembatan Ampera. Nah, itu dia. Deket banget kan jembatan Ampera dari museum ini. Jadi letaknya memang strategis sekali. Dari sini kita akan melihat ke beberapa bahan materi pameran yang ada di lantai 2. Ini adalah pameran mengenai perubahan iklim yang ada di Palembang dari masa Sriwijaya. Tentang bagaimana orang-orang Palembang sejak masa Sriwijaya mensiasati kehidupan di daerah dataran rendah di Palembang. Nah, ini beberapa ada kearifan lokal terkait dengan cara hidup orang Palembang. Di sini ada beberapa infografis mengenai rumah limas yang detailnya bisa teman-teman lihat langsung ketika teman-teman main ke museum ini. Adanya di lantai 2 di sayap sebelah barat ya. Nah, dari sini kita akan masuk ke ruang bagian tengah. Nah, bagian ini juga dulunya adalah teras terbuka, tapi pada masa kemerdekaan dikasih dinding jendela di sisi sebelah kanannya. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan tengah yang memang dari awal adalah ruangan tertutup, dan kita akan melihat beberapa benda yang dipamerkan di sini berupa alat musik yang dimainkan pada masa Kesultanan Palembang. Dan alat musik ini mirip banget ya tampilannya dengan tanjidor di Betawi. Mungkin karena sama-sama Melayu ya, Melayu Betawi dan Melayu Palembang. Apalagi kedua suku ini sering berinteraksi karena perdagangan Palembang dan Batavia. Nah, kalau yang ini adalah piranti masak di rumah-rumah orang Palembang di masa dulu. Ada cetakan buat kue itu, kue pancong kalau nggak salah. Dan ada wadah makanan untuk dibawa-bawa untuk hantar-hantaran ketika lebaran atau sedang ada hajatan. Dan inilah pintu yang kita lewati tadi ketika hendak menuju ke ruangan paling depan. Dihiasi dengan sangat mewah dengan ukiran yang mengandung emas juga tuh. Dan ini adalah laker, kesenian hias kayu di Palembang. Ini bermacam-macam gerabah, alat dari tanah liat. Dan di ruang selanjutnya kita akan masuk melalui pintu yang tidak kalah mewahnya. Ukirannya agung sekali, berlapis emas juga. Dari pintu ini kita akan masuk ke ruangan di sayap timur dari museum di lantai 2-nya. Ini adalah mesin tenun songket. Alat tenun bukan mesin ATBM ya. Tradisional. Alat inilah yang dipergunakan oleh perempuan Palembang untuk membuat songket, termasuk saat mereka memasukkan benang emasnya. Dan di sisi dinding sebelah sana kita lihat inilah hasil jadinya, kain songket khas Palembang yang oleh orang Belanda disebut sebagai ratunya para kain di Nusantara. Dan kita masuk ke ruangan selanjutnya. Ini adalah
lukisan Sultan Mahmud Badarudin II. Dan ini adalah beberapa meriam lela yang berukuran kecil, biasanya dipakai di atas perahu sebagai perlindungan untuk awak kapalnya. Nah, ini macam-macam bentuknya, ukurannya juga, tapi dia lebih kecil ya, biasanya nggak lebih dari 80 cm. Dan di sebelah sini ada bermacam-macam jenis senjata tradisional yang ada di Palembang, di Kesultanan Palembang Darussalam. Bentuknya berupa keris dan ada sebuah tombak yang disebut sebagai tombak lado atau tombak lada. Ada juga pedang panjang yang sekilas mirip samurai ya. Itu khas Palembang. Dan inilah isi ruangan ini, dan kita akan bergerak menuju ke ruangan terakhir melalui ruangan utama yang besar ini. Nah, ruangan yang kita tuju terakhir ini spesial banget, ada di ujung situ melalui pintu itu, tapi kita akan mampir dulu nih ke benda yang dipamerkan selanjutnya, yaitu kesenian laker. Laker ini adalah kesenian pernis tradisional yang fungsinya untuk melapisi barang-barang perabot rumah sehingga dia lebih mencolok, lebih terang warnanya dan lebih tahan lama. Dan ini adalah ruangan terakhir yang sangat megah dan anggun. Ini adalah pelaminan pengantin Palembang yang diduga meniru singgasana Kesultanan Palembang Darussalam. Dominan warna emas dan warna merah manggis atau marun ya, orang zaman sekarang kenal ya. Dan di belakangnya ada dua tipe pakaian khas tradisional Palembang. Kalau yang ini adalah aisan gede. Aisan gede ini diyakini melanjutkan pakaian dari masa Sriwijaya. Karena itu dia tidak menutup aurat. Dia penuh dengan emas juga, kain-kainnya memakai kain songket, memakai benang emas juga dalam pembuatannya. Yang laki-laki tidak pakai penutup dada, hanya ada hiasan saja di dadanya. Yang perempuan dadanya tertutup tapi tangannya terbuka, pakai mahkota di atasnya, dan semuanya berkilau. Nah, yang di sebelah sini disebut sebagai aisan menteri dan berasal dari masa Kesultanan Palembang ketika Islam sudah berkembang di Palembang. Pakaiannya jauh lebih tertutup daripada aisan gede. Yang paling mencolok ada di cara perempuan berpakaian. Sekarang lengannya tertutup sampai ke pergelangan tangan dan memakai hiasan dada juga yang mewah sekali. Semua yang berwarna kuning di sini terbuat dari emas, sama seperti emas yang melapisi perabotan di dalam rumah khas Palembang ini. Ini diduga beginilah isi ruang tamu di Kesultanan Palembang. Dan di sebelahnya adalah tempat tidur bangsawan Palembang atau mungkin malah Sultan Palembang di masa lalu. Sama seperti ruang tamunya, di sini penuh dengan warna keemasan karena emas dipakai untuk melapisi perabotan di Kesultanan Palembang Darussalam. Hanya saja ruang tidurnya lebih berwarna ya daripada ruang tamunya. Dan di belakang sini ada beberapa perabotan di rumah orang Palembang yang terkait dengan tradisi kelahiran anak di dalam masyarakat Palembang. Ada yang berupa timbangan dan kain. Dan teman-teman, ini adalah ruangan yang wajib teman-teman kunjungi bila datang berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II, karena ruangan ini megah banget, mewah sekali. Ini adalah ruangan yang tepat bagi teman-teman untuk mendapatkan experience mengenai keagungan dan kemegahan Kesultanan Palembang Darussalam. Dan ini adalah akhir dari jalan-jalan kita hari ini.
Jika teman-teman merasakan video ini bermanfaat, mohon bagikan ke teman-teman yang lain atau anggota keluarganya agar makin banyak orang yang datang berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih udah nonton video ini. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.